Ibnu Taimiyah, untuk melihat halaman 45, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, suatu bentuk amal yang dilakukan oleh manusia dengan dasar keikhlasan dan ibadah yang sempurna kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa besarnya dengan keikhlasan itu. Sebagaimana hadis bitaqah, kartu yang bertuliskan la ilaha illallah, ditimbang dengan 99 dosa di salah satu daun timbangan, maka yang lebih berat adalah bitaqah, kalimat la ilaha illallah yang diucapkan dengan ikhlas. Kata Nabi, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-jannah. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, maka dia pasti masuk surga. Kemudian sekarang kita akan bahas tentang pengertian ikhlas. Untuk melihat di halaman 46 ada beberapa definisi tentang ikhlas. Di antaranya ada yang memberikan definisi ikhlas itu dengan tajridu qasdi taqarrub ila Allah an jami'i syawaib. Artinya memurnikan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan segala macam kotoran. Kemudian Imam Al-Harawi mengatakan ikhlas itu tasfiyatul amal an jami'i syawaib. Ikhlas adalah membersihkan amal dari setiap noda. Abu Uthman mengatakan ikhlas itu nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazar ilal khaliq. Ikhlas adalah melupakan pandangan makhluk dengan selalu melihat kepada Allah. Jadi ikhlas itu melupakan pandangan makhluk. Makhluk melihat kita atau tidak, tetap kita beramal semata-mata karena Allah. Makhluk itu dia mencela atau tidak, tetap kita beramal karena Allah. Menurut Al-Hafidh Al-Hakami, kata Al-Hafidh Al-Hakami dalam kitabnya Ma'arijul Qabul di juz yang pertama, kata beliau, al-ikhlasu huwa tasfiyatul amali bi salihin niyati an jami'i syawaibi syirki. Saya ulangi, di kitab itu tidak ada. Kata Al-Hafidh Al-Hakami rahimahullah dalam kitabnya Ma'arijul Qabul di juz yang pertama, kata beliau, al-ikhlasu huwa tasfiyatul amali bi salihin niyati an jami'i syawaibi syirki. Ikhlas yaitu membersihkan amal. Ikhlas yaitu membersihkan amal dengan niat yang ikhlas, niat yang benar, yang ikhlas, an jami'i syawaibi syirki, dari seluruh noda-noda kesyirikan. Ini yang dikatakan ikhlas. Jadi ikhlas itu kita melakukan amal ini yang kita bersihkan dari seluruh noda-noda syirik yang kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Kemudian ikhwan fillah, a'azakumullah, untuk mewujudkan ikhlas ini sulit. Sangat sulit. Makanya harus terus kita melawan hawa nafsu kita untuk bisa mencapai keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di halaman 48, 49 antum lihat bahwa mewujudkan ikhlas bukan pekerjaan yang mudah seperti anggapan orang-orang yang bodoh. Para ulama yang telah meniti jalan kepada Allah telah menegaskan tentang sulitnya ikhlas dan beratnya mewujudkan ikhlas dalam hati, kecuali orang yang memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati." Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati niatku. Kenapa? Fa innaha tataqallabu 'alayya. Sebab niat itu senantiasa berbolak-balik atas diriku. Ya, terkadang seorang awalnya niatnya ikhlas,
kemudian setelah itu timbul syirik, timbul riya, timbul ingin dipuji oleh manusia, timbul ingin mengharapkan harta, mengharapkan dunia dan yang lainnya. Jadi awalnya mungkin dia bisa ikhlas, tapi belakangan kemudian datang riya, datang kesyirikan itu. Makanya tentang ikhlas ini sangat sulit, dan Nabi sendiri berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Lalu seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami beriman kepadamu dan kepada apa yang engkau bawa kepada kami. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, karena sesungguhnya seluruh hati manusia di antara dua jari tangan Allah, dan Allah membolak-balikan hati menurut kehendaknya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Hakim, Tirmidzi dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Kemudian kata Yahya bin Abi Katsir, antum lihat halaman 49. Kata Yahya bin Abi Katsir, pelajarilah niat, karena niat lebih penting daripada amal. Kata Mutarrif bin Abdullah, kebaikan hati tergantung kepada kebaikan amal, dan kebaikan amal tergantung kepada kebaikan niat. Dan masih banyak lagi perkataan para ulama yang menjelaskan sesuatu yang paling sulit di dunia ini adalah ikhlas. Kata Yusuf bin Husain Ar-Razi, sesuatu yang paling sulit di dunia adalah ikhlas. Aku sudah bersungguh-sungguh untuk menghilangkan riya dari hatiku, seolah-olah timbul riya dengan warna yang lain. Jadi ini harus kita perhatikan tentang masalah ikhlas ini, dan kita harus membersihkan hawa nafsu kita, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, dan ini perlu kepada usaha yang maksimal. Jadi ikhwani fiddin, a'azakumullah, untuk mewujudkan ikhlas bisa tercapai bila kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jejak salafus saleh, dan taqarrub kepada Allah, selalu mendengar nasihat mereka, serta berupaya semaksimal mungkin dan bersungguh-sungguh untuk mengekang dorongan hawa nafsu, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang kita bahas tentang bagaimana supaya kita bisa mencapai keikhlasan. Kalau soal ikhlas, artinya keutamaan ikhlas banyak sekali. Atau sebelumnya saya bawakan dulu, mungkin nanti akan timbul pertanyaan yang antum akan tanyakan. Sebelum ditanya, saya akan jelaskan dulu tentang bagaimana hukum beramal yang bercampur antara ikhlas dan tujuan yang lain. Bagaimana hukum amal itu? Antum lihat halaman 53. Ini saya bawakan pendapat atau fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, menjelaskan tentang seorang yang beribadah kepada Allah tetapi ada tujuan lain. Ini ada menjadi tiga golongan. Yang pertama, seorang bermaksud untuk taqarrub kepada Allah dalam ibadahnya, dan di samping itu juga untuk mendapatkan sanjungan. Dia ibadah tapi juga ingin mendapatkan sanjungan. Bagaimana? Nanti akan dibahas oleh beliau. Yang kedua, yaitu ibadah yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan duniawi. Dia ingin menjadi pemimpin, mendapatkan kedudukan dan harta, tanpa bermaksud untuk taqarrub kepada Allah, maka amal yang seperti ini akan terhapus dan tidak dapat mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, seorang yang tujuan ibadahnya untuk taqarrub kepada Allah sekaligus untuk tujuan duniawi yang akan diperolehnya. Yang pertama tadi, tujuan dia untuk taqarrub, tapi tujuan juga yang sama ingin disanjung. Ini nggak diterima amalnya. Yang pertama. Yang kedua, dia beribadah tapi tujuannya ibadah itu untuk duniawi, tidak ada untuk taqarrub. Ini akan dihapuskan amalnya oleh Allah. Yang ketiga, seorang yang tujuan ibadahnya untuk taqarrub kepada Allah sekaligus untuk tujuan duniawi,